kamu sudah bisa membeli 1 unit rumah untuk orang tua tercinta. Mantap. Umur 21 tahun, ditambah 4 tahun, di umur 25 tahun adik sudah bisa mempersembahkan 1 unit rumah senilai 1 miliar untuk orang tua tercinta. Mantap. Mantap ya. Kalau contoh impian mobil, pengen beli mobil, nah sama kayak kakak dulu mondok 8 tahun di Ponorogo, cuman bisa ya Allah pengen ini, pengen mobil, masa numpang mobil terus, masa numpang mobil orang tua terus gini-gini. Di pondok cuma bisa berdoa karena nggak bisa usaha apa coba di pondok, ya nggak. Akhirnya lulus pondok, kuliah di UIN Malang, ketemu Melia, dikerjakan serius, alhamdulillah bisa beli mobil hasil keringat sendiri. Ya, umroh, pengen berkunjung ke rumah Allah, pengennya sama kayak kakak dulu cuma bisa doa, alhamdulillah efek Melia sehat sejahtera. Di bulan September kemarin kakak bisa umroh bareng bahkan kamu udah lihat Instagramnya kakak belum? Yang umroh udah lihat belum? Kamu udah lihat juga? Bayangin coba, emang artis ya nggak? Canda ya. Nih nikah, pengen nikah? Pengen lah, saya juga pengen nikah. Nikah kalau modal sekitar 10 juta cukup nggak kak? Cukup. Pakai terpal nggak pakai terong. Ya. Duduknya lesehan, nggak duduk di kursi, paham ya? Minim modal 50 sampai 100 juta. Karena kan nikah sekali seumur hidup ya. Kecuali yang menerapkan Quran surat An-Nisa, masna wa sulasa baru bawa. Poligami, paham ya? Beda ya kalau itu ya. Yang terakhir keliling dunia, pengen keliling dunia? Pengen lah. Saya juga pengen keliling dunia. Bahkan di dalam Al-Quran, Rin lupa suratnya apa, itu dianjurkan kita keliling dunia. Untuk apa? Mensyukuri nikmatnya Allah. Pertanyaannya, kamu lahir nanti di mana kamu rumahnya? Rembang. Lah udah lahir di Rembang, sekolahnya di Rembang, nanti dapat istri orang Rembang, kerjanya di Rembang, meninggalnya di Rembang juga. Nggak ada warna-warninya. Nanti pas di akhirat protes sama Allah. Ya Allah, ya apa sih ini? Asik. Masa nyiptain apa tempat cuman Rembang doang? Katanya besar mana? Bukan Allahnya yang salah, kamunya yang nggak pernah healing, ya nggak? Paham ya? Nah itu tadi, kakak juga pengen keliling dunia. Malaysia, Thailand, Singapura, Turki, Kapadokia, Mekah, Madinah. Februari kakak berangkat lagi ke 3 negara nganterin anak-anak. Maret kakak berangkat ke 9 negara Eropa. Paham ya? Udah ACC bisanya dari 22 yang ACC cuma 5 orang. Gitu, termasuk kakak. Paham ya? Nah ini kalau contoh impian. Nah, dan saya pernah sharing dengan salah satu dosen di ITB, namanya Bapak Insinyur Roy Manik. Beliau pernah berkata bahwa kunci sukses dimanapun tempatnya, apapun situasinya, cuma ada 2. Yang pertama, memiliki yang namanya karakter sukses. Contohnya apa? Disiplin, konsisten, kerja keras, banting tulang dibanting, kerja lembur dari pagi sampai malam, kerja lembur bagai kuda, gaspol ngepok, ya nggak, harus tepat waktu. Pertanyaannya, orang yang udah setiap hari kerja di luaran sana, orang yang sudah bertahun-tahun kerja di luaran sana, orang yang sudah setiap kerja dia selalu disiplin sampai lembur-lembur, kenapa kok hidupnya masih gitu-gitu aja? Tahu nggak kenapa? Karena dia tidak memiliki yang kedua, berada di kendaraan yang tepat dan cepat untuk meraih yang namanya impian. Tahu Valentino Rossi? Main karambol? Bukan ya, motor GP. Kalau kamu tak adu balap motor sama Valentino Rossi, kalah atau menang? Kalah ya. Kalau keadaannya saya balik, kamu naik motor GP, Valentino Rossi naik motor Mio. Saya adu di trek-trekan lurus, yang sampai finish duluan siapa? Kenapa kamu deh? Motor GP. Artinya apa? Sehebat-hebat Valentino Rossi mengendarai motor, sepintar-pintar Valentino Rossi mengendarai motor, secerdas-cerdas Valentino Rossi mengendarai motor, masih dibatasi dengan yang namanya kecepatan. Sama halnya kayak orang kerja di luaran sana. Mohon maaf, bukan saya mau menyudutkan pekerjaan manapun, tapi ini fakta. Sehebat-hebat orang kerja di luaran sana, sepintar-pintar orang kerja di luaran sana, secerdas apapun pendidikan orang kerja di luaran sana, masih dibatasi dengan yang namanya gaji. Itu alasan saya kenapa saya mau bergabung di Melia. Ketika saya berusia masih 19 tahun, saya ambil peluang ini ketika umur 19 tahun, karena saya membuktikan, karena saya melihat sendiri 4 bulan UMR Magetan sama dengan 2 hari bonus saya di Melia Sejahtera. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau mau join di Melia Sejahtera, dia nanya pilihan paket. Pilihan paket ini yang menentukan potensi ke depannya. Jangan sampai salah ambil paket, salah strategi di awal, babak belur di akhir. Ya nggak? Yang pertama 15 paket modal 45 juta. Wih, gede banget. 45 juta nggak gede. Apalagi sekali seumur hidup.
Untuk usaha, untuk bisnis 4-5 juta itu kecil. Kalau kalian nggak percaya, kemarin saya beli jus di samping situ. Ada hotel di situ, sampingnya ada outlet. Saya tanya langsung ke yang jual, Mbak, di sini sampai bangun ini habis berapa? Kalau kalian tahu, sewa tempatnya aja 1 tahun 100 juta. Kalau nggak percaya besok tanya ke sana. Kemarin saya udah tanya. 1 tahun 100 juta. Belum jusnya, belum sempolnya, belum ibaratkan kebabnya, belum gaji karyawannya. Saya tanya, ini kotornya berapa? Kalau weekend kotornya 2 juta. Ingat, kalau weekend kotornya 2 juta. Kalau nggak weekend, nggak nyampe 1 juta. Itu masih kotor, belum bersihnya. Bayangin coba. Di luaran sana pengen hasil besar aja modalnya kudu besar. Betul. Ini paket yang 15 Pak, paket. Kalau nggak ada segini bisa diakhiri di 9 paket. Kalau 9 paket ini paket best deal ya. Nanti bisa naik ke 15 paket, modal 27 juta. Masih gede UKT kamu daripada modal di Melia saya jatuh. Dikerjakan serius, dibantuin tim, potensi kedepannya 81 juta per hari. Mantap? Lebih gede UKT kamu. Lulus selamat Anda mendapat selembar kertas ijazah. Apakah kuliah nggak boleh? Wajib. Karena cewek, kita madrasah untuk anak-anak kita. Tapi jangan jadikan ijazah untuk cari kerja. Paham ya? Ijazah buat apa? Ya buat kita belajar biar makin menambah wawasan dan lain-lain. Kerjanya ya jangan dari ijazah. Utamanya saya lulusan hukum aja sekarang jual sempol. Paham ya? Selanjutnya paket bawahnya ada di 7 paket, modal 21 juta, paling kecil 5 paket. Ini paket best deal bisa naik ke 7 paket, modal 15 juta, sekali seumur hidup, potensi kedepannya 37 juta per hari. Sekarang tak tanya, kalau pengen kan gratis ya. Siapa tahu celetuk is doa, mindset is doa. Kalau pengen, kamu pengennya berapa paket? Ade pengen berapa paket? Sekarang kakak tanya, Ade udah punya tabungan? Salaman dulu. Selamat. Udah punya tabungan? Salaman dulu. Selamat. Lo kan kok malah diselamatin padahal nggak punya tabungan lo. Kok malah diselamatin gini. Tapi sekarang kakak tanya, Adek yakin siap dibantu sukses? Yakin. Adek yakin siap dibantu sukses? Yakin ya? Oke. Sama kayak kakak. Sedikit cerita nih ya. Kakak dulu dijelasin sumpah sama kayak kamu. Semester 2 naik semester 3. Umurnya 19 tahun kakak. Kuliah di Win Malang. Mondok juga kakak 8 tahun mondok. Lulus mondok, kuliah, maba, dikenalkan bisnis. Kakak jual anak rantau, bukan asli Malang, kakak asli Magetan. Ngerantau ke Malang, dijelaskan bisnis, modal segini. Dibilang ada nggak ada duit, kalau orang tuanya saya orang punya, sebenarnya orang punya. Tapi ketika waktu dijelaskan, saya cuma pegang duit 20.000, sumpah 20.000, karena akhir bulan. Waduh, 20.000 mati, nggak punya duit lagi, gini, ya nggak? Telepon orang tua, Umi transfer Mi 15 juta. Buat apa? Buat bisnis. Auto jadi mama DP ya enggak? Loh, kamu bisnis apa? Kuliah, mondok. Kalau kamu join bisnis mending gak usah kuliah, gak usah mondok, gak usah pulang ke rumah. Kakak diusir. Apa kakak gak berhenti? Enggak. Kakak tetap perjuangkan. Karena kakak yakin sebenarnya orang tua itu bukan melarang, cuman khawatir ganggu kuliah, ganggu mondok dan lain-lain. Tugasnya kita membuktikan, dan orang tua tidak paham apa yang kita paham. Orang tua tidak tahu apa yang kita tahu. Ya udah, akhirnya kakak cari sendiri modalnya. Yang pertama, kalau Kak Fajar kan modal nikah ya nggak. Habis itu tadi dari mana tadi? Uang orang tua. Kalau kakak modal dari mana? Yang pertama kakak modal dari minjem ke teman-teman kakak. Bayangin, 19 tahun, temennya kakak anak pondokan. Siapa yang pegang duit 15 juta? Nggak ada. Tapi kakak nggak hilang akal. Paham ya? Akhirnya kakak ngechat nge-WA. Dulu HP-nya belum ini ya, Vivo Y91. Kakak WA-in semua teman-teman kakak. Semuanya 500 kontak pakai pesan siaran. Assalamualaikum Rek, aku mau minjem uang 100, 200 atau kamu punyanya berapa? Nanti secepatnya tak kembaliin. Semuanya kaget karena saya nggak pernah minjem. Rata-rata orang kalau minjem ke saya. Paham ya? Akhirnya kakak WA-in semuanya. Yang minjemin cuma 27 orang, 200 ribuan, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Kakak kumpulin semuanya. Itu terkumpul sekitar 7 juta. Masih kurang kan modalnya? Kakak punya laptop ini sama kayak gini datangnya kak, HP tuh. Dulu beli kakak 7 juta lebih. Kardusnya semuanya ada di rumah. Kardus nota dan lainnya ada di rumah. Baru itu, orang belum ada setahun ya nggak. Waduh, kalau nanti saya ambil kardusnya ketahuan,
Saya jual tanpa kardus, cuma laku 3,5 juta. Masih kurang ya, nggak dapatnya baru 10 juta. Akhirnya kakak jual perhiasan, itu dari orang tua kakak. Kakak jual perhiasan, suratnya ada nggak kak? Nggak ada, suratnya di rumah. Yang awalnya kalau beli 6 juta, saya jual tanpa surat cuma laku 3 juta. Dapat 13 juta, masih kurang 2 juta. Telepon orang tua, Umi, Mbak mau ikut kelas public speaking. Loh, kelas public speaking apa bisnis? Public speaking Mi, transfer Mi berapa? 3 juta, kita 3 juta. Bohong dong, nggak bohong. Karena kita di Melia juga diajarin public speaking. Akhirnya ditransfer mau sama Umi 3 juta, 2 jutanya saya pakai, 1 jutanya saya buat jajan ya nggak? Nah, saya dulu nakal orang kan, karena saya setiap minta Mi, minta ini A, B, C, D selalu dikasih. Itu zaman dulu ya nggak? Dunia berputar, nggak mungkin kita di atas terus, pasti suatu saat ngalami yang di bawah. Akhirnya saya waktu orang tua masih punya, saya bergabung di Melia. 2 hari saya dapat modalnya, saya kerjakan serius Melia Sejahtera. Di bulan pertama no basic, dibantuin tim, bonus saya 17 juta. Telepon orang tua, Umi nggak usah kirim buat asrama, buat UKT, buat uang saku. Dapat duit dari mana segitu banyaknya? Dari bisnis yang dulu Mi pernah larang. Loh, jadi join, jadilah. Ya Allah, ngerti ngono tak modali. Artinya apa? Orang tua butuh bukti, bukan hanya omongan dan janji. Sekarang orang tua saya dan adik-adik saya bergabung di Melia Sejahtera. Padahal dulunya kakak makin yakin. Alhamdulillah impian kakak satu persatu achieve. Dari saya dulu pertama kali impian saya adalah beli jam tangan. Bukan ini ya, jam tangan pertama kali hilang di Turki, ya nggak? Saya beli jam tangan harga 2.700.000, ada di Instagram itu. Cerita saya bergabung ada semua di Instagram. Harga 2,7 juta, padahal kalau di pondok beli jam tangan 20.000 udah bagus ya. Ini 2.700.000 pakai hasil keringat sendiri, dahsyat. Beli tas harga 1 juta, itu impian, itu pencapaian saya pertama kali. Akhirnya saya habis itu ke luar negeri. Saya ketiga negara Asia di umur saya 19 tahun. Saya buat paspor, nih. Nah Indonesia butuh bukti ya, bukan hanya omongan dan janji. Nih, saya waktu itu sampai paspornya gak ketok gambar Pancasila ya. Paham ya? Nih. Nyaririn ya, karena orang hukum harus tahu bukti the real. Kalau bukti nggak real, bukti nggak nyata atau memanipulasi data, hukumannya 15 tahun penjara. Daripada saya menuai penjara, dan mending apa namanya, menuai namanya berjuang. Ini nama saya siapa? Dirin ya, Magetan tuh. Nih, bentar, terlalu banyak udah penuh nih ya kan? Malaysia, Thailand, Singapura, Istanbul, Mekah. Enggak. Nih, Istanbul, ini ke Kapadokianya. Tuh. Visanya. Ini visa nih. 22 orang cuma 5 yang ACC. Untuk ACC visa, minimal harus punya tabungan 100 juta. Bayang nih, visa ACC loh, ke 9 negara Eropa loh. Cuma 5 orang yang ACC dan itu sudah berkeluarga semua kecuali saya. Paham ya? Akhirnya saya perjuang lagi, saya keluar negeri. Apa tuh saya nabung 20 gram emas buat orang tua tercinta. Dulu saya beli iPhone 8 Plus dulu, belum ini dulu. Saya perjuangan lagi. Akhirnya saya bisa beli iPad ya, beli iPad kan dulu saya jual kan laptopnya saya beli iPad. Habis saya beli iPad, saya ke Turki. Habis ke Turki saya beli mobil. Nah, mobil tadi Ade udah pernah lihat belum mobilnya kakak? Video kakak beli mobil Ade udah pernah lihat belum? Belum nih kakak kasih tahu nih, orang Indonesia kan butuhnya bukti ya enggak? Bentar.